Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Terlebih iman kita hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di sini dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih pada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir di Masjid Al-Ikhlas Bumi Bersama Asri ini. Semoga langkah Bapak Ibu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat amal di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Davi Humaydi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, sambutan dari Ketua Ta'mir Masjid Al-Ikhlas Bumi Bersama Asri. Dan yang ketiga, ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Ustadz Budi Prayitno ini adalah sebagai founder Isra Mi'raj Travel, sekaligus pembina Masjid Al-Mi'raj di kilometer 97, dan sekaligus pembimbing haji KPKU Salman ITB, kemudian sebagai narasumber di MKTV Darut Tauhid dan yang terakhir beliau mengisi di Masjid Trans Studio. Sama berikutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Sofyan, dan yang terakhir ramah tamah, dan insya Allah nanti akan diadakan gelar sorban dengan diiringi mahalul qiyam ya Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada Ananda Davi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mari kita dengarkan dengan seksama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Berapa dolar itu pas saya kemana? وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Ada sih mana surga. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Yang menang onta. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi
Darfi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlimpah untuk antum dan mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Dewan Takmir Masjid Al-Ikhlas kepada Bapak Ilmu Budiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tepat 28 Rajab kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara tabligh akbar atau tausiah akbar dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa, marilah kita sama-sama panjatkan salawat serta salam, marilah kita sama-sama serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu yang pertama kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas keluangan waktu yang Bapak Ibu telah luangkan bisa menghadiri acara kami. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kedua kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mendukung terselenggaranya acara kali ini. Tentu ini berkat kerja keras kita semua, berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian, dan yang membuat saya bangga ternyata acara ini terselenggara dengan berbagai macam kerjasama atau kolaborasi dari berbagai masjid. Tentu kita di Al-Ikhlas ini berdampingan dengan beberapa masjid, yaitu Masjid Al-Adnan di depan di Blok A, ada Masjid Al-Hidayah di Gria Langkah Waspada, ada Masjid Al-Mubarakah, ada Masjid Baitur Rahim, betul ya, di Blok EFG ya, Blok G dan H. Terima kasih atas berbagai hal yang telah Bapak Ibu sumbangkan, entah itu berupa materi, berupa tenaga, berupa pemikiran. Banyak dari Bapak Ibu sekalian yang tentu tidak bisa kami catat satu persatu. Semoga Allah membalas semua pahala dan amal baik Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tentu berharap acara ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi menjadi wacana atau menjadi sarana untuk kita bertolak ilmi, karena alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas biasa diadakan kajian rutin tentunya setiap ba'da ahad, ba'da subuh, lalu ahad, ba'da maghrib, dan berbagai waktu yang lainnya. Dan hari ini tentu menjadi momentum yang baik untuk kita terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dalam menghadiri kajian seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir ini kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa rencana ke depan. Tentu saat ini sudah pada fase akhir bulan Rajab, yang insya Allah sekitar 1 bulan lebih beberapa hari kita akan menyambut bulan Ramadan. Insya Allah nanti di Masjid Al-Ikhlas akan diselenggarakan pesantren kilat, semoga bisa terrealisasi dengan baik, dan nanti Bapak Ibu yang mempunyai anak kecil bisa menitipkan untuk mengikuti acara pesantren kilat. Yang kedua, insya Allah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Al-Ikhlas akan mengadakan atau menggalang infak atau wakaf. Seperti Bapak Ibu lihat saat ini karpet yang
di depan atau di sini sudah sangat tidak terlalu baik, tentunya sudah tidak layak. Insya Allah nanti takmir Masjid Al-Ikhlas akan menggalang wakaf barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menitipkan sebagian hartanya untuk diwakafkan di masjid untuk membeli sarana karpet yang insya Allah jika dihitung luas, ini luasnya adalah 8 kali 8 meter ya, jadi luasnya 64 meter yang insya Allah nanti jika ada rezekinya kita bisa membeli karpet itu sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mengajak tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan harta untuk berinfak, kami terima dengan baik tentunya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya himbau mungkin untuk yang ada di luar, ibu-ibu, ini di dalam masih kosong, jadi dipersilakan untuk mengisi ruangan. Sekali lagi buat ibu-ibu dan bapak-bapaknya untuk menyesuaikan tempat yang sudah panitia sediakan karena di sini masih lumayan longgar ya. Ya, sebelum kita pada acara inti yaitu ceramah atau agak maju ke pembawa acara yang bilangnya, jadi nanti ini bisa menyesuaikan. kajian spesial di Islami Al-Aziz ini dengan tema recharge dengan sholat yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Budi Prayitno. Kembali saya informasikan bahwa profil beliau adalah sebagai founder Mi'raj Travel, pembina Masjid Al-Mi'raj di kilometer 97, pembimbing haji KBNU di Salman ITB, narasumber MKTV di Darul Tauhid, sekaligus dia pengisi di Masjid Trans Studio Bandung. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, para Ketua RT, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Tadi menuju sholat seurang kali lompatan nabrak abdi mah teu benduk binga. Pak Ketua DKM ngansieun kata mata katincak kumpul binga amarwata suta binah daya hinggana ningali masjid pinuh ku barudak. Eta teh kedah janten kesempatan emas. Masjid kedah jadi tempat ramah anak. Kade mun aya budak ka masjid ada ganeng tong dicarekan. Komo digebugan. Sakolotna pasti ngambek. Aya halaman ditata supados urang kali resep. Hai ibu-ibu, bapak-bapak mah ka masjid terus gampil Pak. Da itu sepuh mah ka masjid teh gampilnya bener. Kenaon ibu-ibu tos sarepuh, bapak tos sepuh gampil ka masjid. Margi tos benten emutanana
Karena dunia memang aya keneh kahoyong, tapi terbatas. Dan tenaun deui atuh kecuali mengejar negeri akhirat. Tapi barudak murangkali remaja eta kada digembirakeun, Pak. Mun tiasa masalahkeun pengurusan Ramadan tahun ayeuna ku remaja. Mungkin rada berantakan teu naon. Didampingi oleh para orang tua. Jadi remaja tampil ya. Anak-anak gembirakan. Masjid yang makmur oleh anak-anak dan remaja insya Allah akan memberikan bekas yang baik. Kayak baru teh emot Bu, bahwa waktu kecil tuh ada masjid yang membuat itu syuting. Kena CF sadayana eta. Ya, milih atau apa kumaha? Alhamdulillah. Nembe abdi pengawasan ditodong kieu Bu. Panitia ini luar biasa. Janten Pak Ketua DKM, Pak RW cing akur. Program DKM sareng program RW kedah seirama. Tidak boleh saling menegatifkan. Ya. Kumargi naon? Kumargi anu diurus sami warga. Jamaah masjid warga RW. Maka paheyeuk-heyeuk leungeun bersatu padu antara ke-RW-an dengan DKM bersama-sama mencoba memberikan kontribusi kepada persoalan umat yang sedang begitu banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, upami orang berkaca kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, maka ada yang menonjol jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu hidupnya tidak mudah. Seueur pisan cocobi langkung seueur ti urang. Ujian, cobaan, godaan, hinaan ada dalam kehidupan Nabi. Kegembiraan dan kesedihan, kecukupan dalam rumah tangga dan kekurangan dialami oleh Nabi. Kehilangan anak, bahkan anak laki-laki. Nabi SAW sareng Khadijah gaduh putra genep, anu dua pameget opat istri. Anu pameget dua nana ngantunkeun nalika masih belasan bulan. Kumaha Pak? Perasaan orang we nu normal dikantunkeun ku putra. Komo harita di Arab nu namina murang kali nu namina jelema teh lalaki. Istri mah teu dihitung. Sampai-sampai Umar bin Khattab ku alim-alim gaduh budak awewe dikubur hidup-hidup. Rasulullah SAW gaduh putra ti Khadijah nu panggagengna teh Qasim ngantunkeun. Engke gaduh deui di pasihan nami Abdullah ngantunkeun. Kantun anu istri opatan. Sawe putra Nabi nu istri teh Fatimah, kakaknya Fatimah, kakaknya Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Sabu? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Anu pamegat? Qasim, Abdullah. Hafalkeun nya. Geuli ka wengi ngimpen tepang sareng Kangjeng Nabi. Kanjeng Nabi naros ai putra abdi ti Khadijah teh saha wae. Duh ya Rasulullah hilap. Ulah kedah urang teh nyaah ka Kanjeng Nabi teh dibuktoskeun. Ulah hungkul nyaah ka Kanjeng Nabi hanya terbatas di syair. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat
ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita terharu, merasa dekat, tapi begitu ditanya nama putra-putra Nabi, apalah yang nama atas. Mungkin di Madinah kanjeng Nabi dipaparin putra deui ka Allah ti Maria Al-Qibtiyah pamegat putra pamegat di pasihan Nabi Ibrahim. Sami sareng Qasim sareng Abdullah Ibrahim ge ngantunkeun dina yuswa belasan bulan. Ujian kepada Nabi Muhammad bertubi-tubi sesudah mendeklarasikan diri sebagai nabi. Sataacan jadi nabi mah dipuja-puji, Bu. Al-Amin. Dipuja-puji sebagai orang terbaik, paling dipercaya. Tapi begitu mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah, begitu mengajak orang untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulai caci maki. Pengikutnya diintimidasi, Bilal dijemur, ditindih batu, ditincak, disiksa. Maka upami ningali karena sejarah kehidupan Rasulullah SAW, Rasul juga mengalami hidup yang tidak mudah. Pandaina senususanya, Bu. Aya jalmi boga hutang, itu aya tong ngacung. Aya nu boga hutang, aya nu pendapatanna sakedik, pengeluaran seueur. Aya nu bahkan pekerjaan nuju teu gaduh. Aya nu pada meulana ical galeuh. Ngajual tiuk mulai beas. Ical galeuh. Ngajual barang jam aya nuju aya. Ada orang-orang yang memang secara kehidupan diuji oleh ekonomi. Ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja ya Pak. Sanes teu bersyukur sanes. Tapi kenyataannya geningan gitu. Barang teh meuni galentos harga teh nya. Bila kadar ge Cipati aya mah mahal. Cipati anu di Dusan mahal. Asalna 6.000 jadi 16.000. Ya Allah. Gula bodas mahal, endog mahal. Hayam mahal. Rada turun sakedik menuju kamari budak pre da MBG pre. Begitu MBG aya deui mahal deui. Seueur persoalan. Aya persoalan ekonomi, aya persoalan moral.
Kapungkur zaman tahun sabarapa aya SD SB teh. Anu ngalaman 90-an ya betul ya? SD SB kupon putih judi teh kupon putih nareangan nomor siga nugelo ditanya nugelo ngaliwat di mana Kang 2 genep dipasangan 2 genep nugelo ditanya kuno yang percaya kan nugelo dipasangan 2 genep keluar genep 2 aduh dibalik sini jeung iblis mah gitu padahal salah itu tapi ayeuna mah judi teh di dieu ieu teh jadi alat judi anu luar biasa membahayakan teu boga duitna pinjol 3 juta 5 juta tergantung dari berapa lama nomor telepon dia umurna anu geus 10-15 tahun diberena loba sanes mah patahan asal gaduh nomor telepon gaduh nomor KTP jadi tah pinjolna pakai judol atau ada pinjol untuk maksiat pan ayeuna mah masalah persoalan moral selain pinjol dan judi teh kemaksiatan Pak di komplek naon namanya Bumi Pesona Asri abdi tiasa uninga di sekitar Bumi Pesona Asri ada beberapa pelacur tinggal ngambil HP tinggal diinstal WeChat betul apa anu seriman talingna apa apa tunjuk kasar apa ibu apa WeChat oh itu ibu masih apa benar kanyawan Bu kita bisa ketawa tapi itu tanyaanan diinstal aplikasi jika WA WeChat tapi ya mah langsung kesina para pelacur yang menawarkan diri anu 200.000 beh mana anu 500.000 beh mana aya gambarna aya fotona jeung alamatna coba eta teh Bu Pak sanes pangersa mongkol nu apalin teh sanes barudak SMP arapaleun mana ya budak ya? Jadi yang namanya pelacuran online merajalela ya. Makanya ibu bapak kalau ngasih HP ke anak tos kudu puguh perjanjianana ulah bere-bere wae. Aduh, itu dah. Memang ngaco Pak ini mah. Ya. Aya Instagram terang. Nah, di Instagram teh aya gambar. Aya nu tertarik DM, terang DM. DM. Cek nu di DM teh hayang naon cenah. Hayang ningali sok. Buka kancing 1 50.000 gitu. Lain. Namun 2 100.000 transfer, akunnya ada di Dana, ada di GoPay, ada di naon. Tapi kah gitu zaman Bu. Abdi aya nu ngawartosan mau dibejaan sanu ngawartosan mah. Aya aplikasi namina VPN. Tahu VPN? Iya kan saya cuma nanya tahu. Kalau VPN dipasang di HP kita tidak ada situs yang tidak bisa dibuka. Rek situs porno, rek situs kejahatan, rek situs kekerasan biasa dibuka bari jeung cuma-cuma. Modal kuota doang. Jadi kalau ngasih HP ke anak-anak dengan perjanjian Pak, digunakan untuk kepentingan belajar, komunikasi, mencari ilmu. Dipakai mencari ilmu luar biasa.
kan panitia nyongkeun nama ka abdi tema teh salat sebagai recharge personal. Terus aya siap. Sebelah halaman siap. Salat sebagai spiritual recharger jiwa manusia modern. Untuk nyari ilmu di HP biasa. Aya nama aya akal imitasi, AI, neng AI. Aya neng AI. AI teh artificial intelligence, kecerdasan buatan. Cek bahasa Indonesia na akal imitasi. Eta si AI teh pinter taroskeun naon hubunganana salat dengan kebahagiaan. Ngaberebet Pak, asal orang pinter narosna kudu pinter si eta teh si AI teh dipasihan gelar heula ku urang. Ai kamu teh ahli fikih, ahli tafsir, ahli psikologi, cek kamu kumaha carana supaya sholat bisa menyebabkan kebahagiaan. Ngaberele ai kumaha tanda-tanda sholat yang benar-benar mencarger jiwa. Ngaberele asal kitanya punya latar belakang keilmuan, punya kitab untuk rujukan mengecek, itu jadi luar biasa. Abdi mah senangin apa jadi pembicara teh babari neangan sumber. Asal kitanya punya latar belakang keilmuan. Ayeuna mah kadang-kadang juga salah. Naon keistimewaan bulan Rajab juga dikasih ayat teh. Bulan di mana terjadi perjanjian Hudaibiyah. Teh perjanjian Hudaibiyah mah terjadinya di bulan haji, lain di bulan Rajab. Oh iya maaf saya salah. Kitanya punya latar belakang keilmuan sehingga dia bisa diluruskan. Malahan aya oge anu tina WA mah metanya. Meta. Si Meta kok ditaruh saha Prabowo Subianto. Cek si Meta teh Presiden Republik Indonesia. Cek abdi teh, "Yey, salah Prabowo mah tetangga abdi tukang kayu." Oh, maaf. Bisa kana diheureuyan si Meta mah da budak keneh. Tapi kalau sudah ChatGPT yang berbayar, Pak. ChatGPT yang berbayar, rencana abdi Ustaz Purwanto mah tiasa naroskeun kasih ChatGPT ieu hadis teh aya di kitab mana disebutkan kitab Bukhari jilid sakieu halaman sakieu baris ka sakieu. Jadi ini bisa jadi alat mencari ilmu, bisa jadi alat mencari uang. Ngonten unggal pe hayo ngocoblak pe deui. Pan aya pagaweana jelema nama ngocoblak we dina TikTok teh. Hayo we, ya guys. Ini minumannya enak banget guys. Bismillah. Tuh, Masya Allah, murah banget ini teh. Kamu aku 50.000 ini. Gitu kan. Ayeuna nu kitu aya pagaweana kitu. Pandagang teh anu teh kudu ka pasar. Ibu ge balanja terus teu ka pasar. Malahan banyak bapak-bapak lamun menuju di bumi si ibuna keur piknik atau pengajian rada lila teh stres. Kunaon stresna? Paket datang COD kabeh. Si ibu kieu we hayo. COD si bapak ngaulang naon dia teh? Paket Pak, nya ditampi. Pak can mayar. Can mayar COD Pak. Naon Pak COD teh? Nya can mayar Pak. Bayar ke si bapak teh penasaran hayang nyaho dibuka. Begitu si ibu datang teh si bapak ngambek tuh Pak paket. Nah geus dibuka penasaran naon asina. Inboxing tuh, naon inboxing teh? Tinggal nyaman
Bapak dengar. Zaman berubah, tapi persoalan hidup juga bertambah. Tapi kalau kita lihat sekali lagi kepada kehidupan Rasulullah SAW, yang namanya pertolongan Allah itu diberikan kepada siapa? Pada hamba-hamba yang taat. Jadi dengan banyaknya ujian seperti yang dialami oleh pada umumnya manusia sekarang, ya, diuji teh bukan hanya pada mereka yang miskin, Bu, Pak. Negara maju seperti Korea juga sedang mendapatkan ujian yang ceya. Mangkersa tadi ngandongeng orang Korea kumanya, Pak. Orang Korea yang ada di Indonesia cenah resep maksiat di negara nage gitu. Tapi kemakmuran Korea itu ditebus dengan apa? Dengan kesepian. Setiap tahun ribuan orang meninggal di Korea karena kesepian. Jadi kesepian itu membunuhmu, Pak. Sepi bisa membuat mati. Di Korea sudah terbukti ribuan orang mati setiap tahun. Pemerintah kota Seoul sampai menganggarkan anggaran 5, sekian triliun per tahun supaya warga kota Seoul tidak kesepian. Rata-rata yang mati di apartemen itu laki-laki di atas 50 umurnya yang tidak berumah tangga, meninggal kan gak ketahuan, beberapa hari kemudian baru ketahuan. Dikumpulkan Pemkot Seoul teh ngurus mayat-mayat dari apartemen-apartemen. Kenapa? Karena kesepian. Teknologi maju, ilmu yang sangat tinggi tidak pernah menjamin kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan soal benar, bukan soal banyak teknologi tinggi. Ada nggak orang miskin yang bahagia? Ada orang kaya yang menderita? Benar. Orang kaya menderita? Udah pernah ketemu? Katanya. Nah, sinetron. Ada orang miskin yang menderita? Ada ya, Bu ya? Orang miskin menderita ada? Orang kaya bahagia ada? Milih mana? Miskin menderita atau kaya bahagia? Kalau ditanya mendingan jadi orang miskin atau mending jadi orang kaya? Masuk surga itu duluan orang miskin daripada orang kaya. Itu hadisnya sahih. Orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang. Sampai Abdurrahman bin Auf ketika sampai ke Madinah, sesudah Nabi meninggal, Abdurrahman bin Auf datang lagi. Aisyah juga sudah tua renta. Aisyah melihat ada debu yang begitu pekat di kota Madinah. Apa itu teh? Kafilah dagang, mungkin ratusan ekor unta membawa barang-barang. Siapa yang datang? Abdurrahman bin Auf. Kata Aisyah, beritahu Abdurrahman bin Auf, masih ingat gak kata-kata Nabi bahwa orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya? Kebak Abdurrahman bin Auf, kata harta yang banyak tadi bagikan. Kenapa? Karena takut masuk surganya belakangan. Tapi Abdurrahman bin Auf memang makhluk langka karena selalu gagal miskin. Pernah di Madinah terjadi gagal panen kurma teh baruruk. Karunya cek Abdurrahman bin Auf teh petani kurma teh, atuh digalau kurma teh, kurma buruk sabaraha hargana? Ya, nu biasa 50 real, 20 real, 2 real ge alhamdulillah aya nu ngagaleun. Diborong sadayana kurma buruk di Madinah teh ku Abdurrahman bin Auf teh. Tos sadayana kagaleun, muncul penyakit wabah yang ternyata kata para tabib obatna teh kurma busuk. Tos rezeki mah kitu teh, Pak. Sabaraha harga kurma busuk kalau sudah jadi obat? Bu jahe sabaraha sakilo? Teu apa? Jahe nu kangge masak berapa? 20. Kalau sudah jadi obat, jahe berapa harganya? Bisa ratusan ribu. Kalau sudah jadi serum kosmetik berapa harganya? Jutaan. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah makhluk langka. Abdurrahman bin Auf ujian teh beunghar wae. Tapi ada sahabat Nabi
seperti Abu Dzar Al-Ghifari, eta mah kalangan menengah ke bawah. Mending mana? Jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Orang miskin masuk surga lebih dulu, orang kaya belakangan. Miskin tapi cukup, dari mana cukup? Narana miskin mah berarti teh cukup bu, makana lebat karena 8 asnaf jakat dah miskin. Ayo beungar mah muzaki, miskin mah mustahik. Miskin ujian bukan? Kaya ujian bukan? Mending dia uji miskin, mending dia uji kaya. Angger. Cari amal liar jadi jelema beungar itu teh. Boleh nggak cita-cita miskin? Boleh nggak Pak punya cita-cita miskin? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena miskin mah teu make cita-cita ge jararadi. Cita-cita mah jadi orang kaya yang soleh. Maka didik anak-anak, siapkan untuk menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan. Kuatkan imannya, hebatkan ilmunya, punya daya juang dalam kehidupan. Cek orang Sunda mah budak teh kudu cager, bager, bener, pinter, singer, tur jalinger. Do you understand? What's the meaning of jalinger? Cager, bager, bener, pinter, singer, tur jalinger. Cager, sehat. Kurang kali sehatnya dasarnya makanan. Ya, beri makanan yang baik atau ngandalkan MBG. Cager, bager, akhlak, ajarkan akhlak, adab. Bener, berani karena benar. Kalau benar mah jangan takut. Pinter, kudu pinter. Itu pinter mah mun teu bodoh dibobodo. Sakolakeun barudak sing laluhur Pak. Mun tiasa masyarakat keluar negeri. Keluar negeri teh aya Madinah, aya Mesir, aya Inggris, aya Jepang. Sakolakeun sing laluhur. Kunaon sakola laluhur? Mun budak sakola laluhur teh otakna teh beda jeung nu teu sakola. Wawasanna beda, gaulna beda. Babaturanna ge beda. Sakolakeun budak cing pinter. Namun teu pinternya repot. Sumber daya alam Indonesia banyak, tapi da bararodo jadi kieu we. Dibikin ka beak batu bara, beak minyak. Ayeuna nikel tek beak deui. Aya urang ka bagian naon? Debu na henteu. Banjirna kena, rusakna kena. Hutan kita jutaan hektar leungit. Maka di Sumatera, di Aceh kemarin banjir teh nyandak tangkalna teh cenah eta mah ku banjir rek banjir kumaha geus diteuteungkan arus aya nomoran. Pejabat teh ngomong teh mikir heula. Tangkalna teh geus meunang neuteuk eta berarti sudah dibabat. Lamun teu banjir mah eta teh geus jadi komoditas. Berapa triliun orang dapat dari menebang hutan. Nu teu dipelang sorangan. Pada zamannya ada orang di Indonesia namanya Bob Hasan punya hutan 3 juta hektar, lebih luas dari negara Swiss. Sekarang juga masih banyak orang-orang yang menguasai hutan. Jadi Indonesia begitu banyak sumber daya, tapi habis oleh segelintir orang. Kenapa kurang pelintir? Pabrik berdiri di usaha. Orang Korea, dulu orang Cina, dulu orang Jepang, orang maka bagian UMK. Kata geus tersenyum hasil perjuangan para buruh ngeblokir jalan tol. Yes, gitu. Dapatnya apa? UMK.
eta ge lamun pengusaha masih mau ngagaji, mun geus eungap mah ditutup pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah berapa Pak UMK Pak? 28 teh ayeuna. Sebelumnya mah di Brebes dengan 2 juta, di Solo Raya 1,8 juta, di Bandung 4 juta, 5 juta, lieur cek pengusaha teh tutup pindahkeun ka Solo. Di Solo mah 1,5 juta ngaraikeun keneh. Kalau nasibnya begitu, bagaimana ke depan? Maka cing palalinter. Tapi oge kudu singer teh naon cekatan, punya keahlian. Ainu ahli mah dina nguseup ge kemenangan loba. Ayo orang itu bisa itu nu ahli mah celong punyut giriwil. Anu itu bisa ukur ningalikeun wawancarana eta. Seuri we kitu tuh. Ahli dan memang harus ahli. Tukang tembok ahli rata. Betul ahli memenuhi renyon tembok teh. Ini dibenerkeun di bongkar teh. Singer, tur jalingan penting apa jalingan teh? Tahan uji, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dagang cilok telaku ganti cireng, cireng telaku cibai, cibai telaku cilor. Tidak menyerah, terus dagang. Cilok, aja digulung. Cilon, iya dah, nggak menyerah. Muli acil lo batui. Ayo diolah. Can laku, can ayat, can waktuna. Bismillah, terus begitu. Pun perlu dagang cilok na pakai dasi, pakai jas, kemana bang? Dagang cilok. Itu namanya jaringan dan diperlukan sekarang Pak. Kenapa kita tuh tidak tahu kita berhasil pada usaha yang keberapa? Maka kalau dilihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dalam kehidupannya juga begitu. Dakwah ke sini ditolak, ke sini ditolak. Dicari musim haji, dikumpulkan orang-orang. Ketika orang berkumpul kata Nabi, kalau aku katakan di balik bukit ada musuh, kalian percaya tidak? Percaya. Kalau begitu percayalah kepadaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, ambek semua. Termasuk paman Nabi sendiri. Siapa? Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Hei Muhammad," dicaci maki. Beres Abu Lahab mencaci maki, Abu Lahab pergi. Datang istrinya. Dari kejauhan Abu Bakar melihat, "Ya Rasulullah, tolong sembunyi." Kenapa? Itu ada isinya Abu Lahab. Memang kenapa harus sembunyi? Mulutnya lebih jahat dari suaminya. Istri Abu Lahab lebih galak daripada Abu Lahab. Nanti saya tidak tahan, kata Abu Bakar, kalau dia mencaci maki engkau. Baru saja Abu Lahab kayak begitu, apalagi istrinya sembunyi. Kata Nabi, biar nanti Allah memasang hijab antara aku dan istri Abu Lahab. Begitu sampai di situ, istri Abu Lahab kalah nyarekan Abu Bakar. Bakar, kamu temannya Muhammad? Dasar kamu. Nabi di sebelahnya dekati kalian. Karena dihijab oleh Allah. Tapi kan kita tahu turun ayat tabat siada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sampai pamannya sendiri membenci. Nalika kanjeng Nabi lahir tanpa ayah karena ayah sudah meninggal, Abu Lahab teh bingah amarwata suta, bingah taya hinggana. Begitu diberitahukan bahwa Muhammad lahir, bahwa Siti Aminah melahirkan seorang bayi, Abu Lahab membebaskan seorang budak. Kamu bebas. Kenapa? Ponakan saya sudah lahir pengganti Abdullah. Bayangkan. Tapi begitu mendeklarasikan sebagai nabi, dicaci maki, diintimidasi, diancam. Bahkan pernah dicaci maki oleh Abu Jahal. Luar biasa caci makinya, jelek sekali caci makinya. Abu Jahal mencaci maki Nabi, disangkana teu aya nu ningali. Ada seorang wanita tua yang memperhatikan dari kejauhan. Apal Abu Jahal ngomong apa saja. Begitu Abu Jahal sudah pergi lewat Hamzah, Hamzah baru berburu membawa panah
kata wanita itu, Hamzah kesini katanya, barusan Abu Jahal mencaci maki keponakanmu begini. Kata sini nih teh ngejelaskeun percis Bu, semua kata-katanya dikutip. Aduh Hamzah panas. Didatangi Abu Jahal yang sedang di Masjidil Haram, diambil busur dan dipukul. Kata Hamzah, rasakan pembalasanku. Orang-orang berkata, kenapa? Kata Abu Jahal, udah memang ini kesalahan saya katanya. Tadi saya berkata begini melampaui batas kepada Muhammad. Tapi orang-orang penasaran, wahai Hamzah, kenapa kamu membela Muhammad? Memangnya kamu sudah menjadi umat Muhammad? Kamu sudah beragama dengan agama Muhammad? Sudah, kata Hamzah tadi, padahal belum. Dah Hamzah mah Mang Nabi nu bager, Mang Nabi nu yuswana pakakolot supa. Beda hanya beberapa bulan dengan Nabi Muhammad. Dan sesudah itu Hamzah masuk Islam. Jadi Pak Bu, ujian kepada Nabi luar biasa. Diboikot secara ekonomi. Tidak boleh ada yang membantu Muhammad, biarin kelaparan mati, biarin. Mengungsi Nabi ke pinggir-pinggir kota Mekah, pasang tenda di bukit-bukit. Keluarga Nabi diajak, teman-teman diajak, para sahabat diajak. Diboikot bukan hanya Muhammad, tapi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dua keluarga besar diboikot. Tong dagang jeung Bani Hashim, tong ngawinkeun jeung Bani Hashim, maka diboikot pergi ke pinggir kota Mekah. Sedemikian beratnya boikot itu, ketika boikotnya selesai, Khadijah ngantunkeun. Usianya sudah 65 tahun, melahirkan 6 orang anak, menemani Nabi dalam senang dan susah. Ketika nikah usia 40, meninggal usia 65. Diboikot secara ekonomi dan secara emosi sangat berat. Begitu kembali, Khadijah meninggal. Pak, kalau istri meninggal sedih nggak? Cari cinggung. Bu, kalau suami meninggal sedih nggak? Tuh, Bapak kalau istri meninggal sedih nggak? Oh, tadi mah cuci. Oh, mas. Kalau wanita meninggal lebih dulu dari suami, ada satu keterangan mengatakan pun dan suaminya ridho, wanita itu bisa masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Gimana Bu? Wanita meninggal lebih dulu dari suami dan suaminya ridho, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Pulang pengajian tarosul ke Bapak, amun abdi nganturkeun ti payun Bapak ridho. Ridho ke beli make. Nabi kehilangan Khadijah Bu, sedih luar biasa. Bukan hanya istri, Khadijah adalah teman, sahabat, penolong, orang pertama yang mengakui kenabian, yang menenteramkan di kala susah, yang memberikan anak-anak, yang menyerahkan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah. Khadijah ngantunkeun kehilangan secara personal. Bahkan pamannya juga meninggal, Abu Thalib. Waktu Abu Thalib masih ada, orang Quraisy tidak terlalu berani bertindak kasar. Orang Quraisy yang marah pada Muhammad, tapi menghentikan secara langsung nggak berani. Kenapa? Karena ada Abu Thalib. Datang orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib dan berkata, wahai Abu Thalib, tolong beritahu ponakanmu supaya berhenti berdakwah. Ngacokeun Muhammad teh. Berhala-berhala jadi tidak ada harganya. Suasana Mekah jadi yang asalnya tenang jadi kacau. Anak lari dari orang tua, suami istri juga pemahamannya jadi berbeda. Ini Muhammad harus berhenti. Tanyakan, kata orang Quraisy, Muhammad teh hayang naon? Hayang jadi raja. Sok. Mau jadi raja di Mekah, sok. Asal eureun dakwah. Mau harta yang banyak, minta berapa? Wani piro, sok, hayang naon? Diberi, tapi berhenti berdakwah. Atau pengen perempuan yang paling cantik, saking cantik nage 13 cantik. Wanita cantik di dunia itu Bu katanya adanya di Lebanon. Di Lebanon namun aya istri genap nu geulis nate 7. Kumaha Pak?
Istri genap no gelisna tujuh yang kalangkang lagi gelis bayang nu kumaha atuh Muhammad esok nyarias pamannya memanggil dan Rasul datang kata Abu Thalib wahai keponakanku begitulah kata orang-orang Quraisy begini apa jawab Nabi wahai paman kalau mereka orang Quraisy bisa meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri agar aku berhenti berdakwah jawabannya tidak sampai aku menang atau aku mati. Berkata begitu teh menetes air mata Rasulullah SAW karena sedih berhadapan dengan pamannya yang begitu sayang padanya. Melihat keponakannya menetes air matanya, buru-buru Abu Thalib menahan ketika Muhammad mau pergi. Kata Abu Thalib, wahai keponakanku, teruskan. Abu Thalib jadi pelindung, Pak. Khadijah wafat kehilangan personal, Abu Thalib wafat kehilangan secara sosial dan gerakan. Begitu Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, Nabi mencoba hijrah ke Taif, mengajak kerjasama dengan orang Taif. Taif itu tempat di dataran Mekah yang tinggi berapa ratus meter dari Mekah dan dingin. Orang Taif rata-rata benghar jeung pinter. Maka Nabi berharap dari orang Taif itu mau diajak masuk Islam dan bekerja sama. Tapi apa jawaban orang Taif? Ditolak, dihina, dilempari dengan batu sampai Nabi berdarah-darah, sampai Nabi berdoa di sebuah kebun anggur di Taif, ya Allah ya Tuhanku, kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku? Kepada musuh yang mengalahkanku dari orang-orang yang jauh, kepada siapapun Engkau akan menyerahkan aku, asal Engkau ridho, aku tidak peduli, aku pun ridho. Tujuh Nabi itu teh malaikat Jibril ningali, saur malaikat Jibril teh, ya Muhammad, biar aku lempar saja orang Taif itu dengan bukit-bukit agar mereka dihancur. Kata Nabi, jangan, mereka belum mengerti. Malah aku doakan, kata Nabi, dari sulbi orang-orang Taif lahir pahlawan-pahlawan Islam. Ini contoh rupa mun urang dihina teh ulah balik menghina, tapi yang menghina dimaafkan dan didoakan. Biasa gitu. Entah. Goreng patut. Alhamdulillah. Mugi we anu nyebatkeun goreng patut teh sing gede rezekina tiasa kitu. Gitu, jujur. Da abdi ge sigana teh acan. Aya nu ngahina mah urang balas deui we. Tapi ajaran Nabi tidak begitu. Kalau ada yang menghina secara pribadi, tenang, jangan langsung dibalas. Menghina, maafkan saja. Tapi kalau yang dihina agama kita, tak mau maju. Kayak jalmi-jalmi seueur lah dina medsos. Lah teu para rugu omongan tentang agama teh. Ya. Masya Allah eta, aduh. Piambekeun, Pak. Diantep macet, aya di komen, kalah karesep manehna maloba nu komen teh. Da karesep nak kitu hayang di komen. Ya. Tapi da kumaha atuh. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kondisi tekanan-tekanan itulah kemudian Nabi dari Taif juga kembali lagi ke Mekah, gagal hijrah ke Taif, gagal kerjasama dengan orang Taif. Nabi kembali ke Mekah, orang Mekah merajalela, makin jahat, makin culas, makin hinakan Rasulullah SAW. Tempat sholat Nabi dilempari kotoran kambing dan jeroan kambing. Ketika Nabi sholat di Masjidil Haram, diperlukan pasir bercampur dengan kotoran binatang. Maka suasana seperti itu di Mekah sangat-sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Maka pada malam hari, kira-kira sesudah Isya, Nabi ke Masjidil Haram, ke tempat kesukaan Nabi, yaitu Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itulah Rasulullah SAW biasa menenangkan diri. Ketika sedang di Hijr Ismail, datanglah malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mekah, Palestina 1500 km. Palestina itu tempat yang sangat indah, Pak.
Abdi tos 4 kali ke ditu dan selalu terpesona dengan suasana di sana. Aya rencangan jelema beunghar biasa jalan-jalan ke Eropa, begitu diajak ke Palestina, begitu diajak ke Yerusalem, baru diajak ke cenah paingan orang Israel hayangin wae di dieu, dan tempatnya sangat indah. Suasananya sangat luar biasa. Bahkan yang paling luar biasa karena ada Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Tempat Nabi Mi'raj. Ada apa lagi di Masjidil Aqsa? Tempat Nabi Isa ditarik ke langit. Ada apa lagi? Tempat peribadatan Nabi Sulaiman. Jadi 3 agama samawi berhimpun sejarahnya di Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menjadi penanda. Penanda apa? Bahwa kita itu dalam kehidupan harus berusaha terus mengkaitkan diri dengan masjid. Entah dari awal saya bilang, anak-anak yang main ke masjid, alhamdulillah lulumpatankeun baik. Budak mah teu naon, asal ulah indungna we lulumpatan di masjid. Dan baik budak mah, ya. Sesalendak kana salatkeun baik. Kasih tahu kan udah bari dicarekan. Ya, beritahu. Ada kegiatan di sini, prioritas Pak, kegiatan anak-anak dan remaja. Pak Ketua DKM bikin, kalau perlu lomba tiap bulan yang barudak. Cuma budak resep Pak masih nanya perlombaan ayah hadiah resep. Ada budak begitu. Remaja apa? Ini ada di ISBI, remaja di sini bikin aja kursus bikin film misalnya. Kan sekarang lagi diperlukan bikin film, non film teh konten, film teh. Jadi konten kreator, ya Pak. Bikin anak-anak. Di mana latihannya? Di masjid. Ayeuna konten di masjid mah pasti kabimbing. Mau macam-macam di masjid mah. Gembirakan anak-anak, gembirakan remaja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bukan sekedar tempat persinggahan, tapi isyarat makmurkan masjid, makmurkan masjid. Maka sudah masjid dimakmurkan, ibadah utamanya apa? Sholat. Isra Mi'raj hadiahnya apa? Satu hadiah terbesarnya, Nabi langsung bertemu dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad yang langsung bertemu. Nabi-nabi lain tidak, bahkan malaikat Jibril juga tidak. Di pintu Sidratul Muntaha kata malaikat Jibril, silahkan kau saja. Malaikat Jibril tidak bisa masuk. Apa yang paling indah? Bertemu dengan Allah. Yang kedua apa? Dapat hadiah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ini menjadi apa? Menjadi hadiah yang sangat luar biasa. Dari sholat ke sholat diampuni dosa. Bapak Ibu punya dosa? Banyak? Katingal tidak. Wajah-wajah penuh dosa. Tapi ini mah enggak, ini mah hari-hari tahajud sedang katingal itu. Masya Allah, hari tahajud tuh katingal hari tahajud. Naon Cina hari tahajud? Hari tahajud mah jam 8 teh geus kiceu. Baru atau Bapak Ibu rahimakumullah, sholat ke sholat diampuni dosa. Bahkan sebelum sholat kita sudah diampuni dosa. Ketika apa? Ketika apa? Berwudu. Kumaha diampuni dosa berwudu teh? Ketika kau basuh wajahmu dengan air wudu, kata Nabi, Allah menggugurkan dosa-dosa yang nampak oleh kedua matamu atau dilakukan oleh kedua matamu. Ini wajahnya pidosaeun wungkul, mata, mulut, ngomongkeun batur, ini resep, ngomongkeun Kang Emil, lain didoakeun, diomongkeun, doakeun, karunya, mun aya seleb tadi, ngomongkeun. Dosa. Kadang-kadang dosanya bukan dari mulut, dari mata. Mulut nama balem. Itu pendosa, batur nyeri hati temu. Itu nyerios tapi nyeri hati nanti nepi ka jero. Ditanya henteu ngajawab. Tengah jawab ditanya, tengah jawab nanya henteu ukur kieu. Dosa menghina sesama manusia. Ini dibersihkan ketika
Jadi wudhu itu dosa-dosa digugurkan, cing nikmat. Ketika kau basuh tanganmu dengan air wudhu, Allah gugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tanganmu sampai tetes air yang terakhir. Ketika kau basuh kakimu dengan air wudhu, Allah gugurkan dosa-dosa yang dilakukan kedua kakimu sampai tetes air yang terakhir. Jadi sebelum sholat juga sudah diampuni dosa-dosa. Nanti sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah tumpuk lagi dosa-dosa yang masih ada di pundak kita. Nanti ketika ruku, dosa-dosa berguguran. Entah pamikir jamaah, imam ruku rada dalam teh langsung ngomel. Imam teh macan naon lilak-lilak teh. Subhana rabbiyal a'la 3 kali cengkat kene wae. Eta teh kesempatan dosa-dosa berguguran kok. Tapi jangan suuzon ka ka imam suuzon. Tadi imam rukuna lila nya siga nu loba dosa. Takbiratul ihram dosa ditumpuk, ruku dosa digugurkan. Nanti ketika sujud doa-doa diijabah. Jadi ibu bapak sekalian yang berbahagia, betapa beruntungnya kita diberikan sholat begitu Allahu Akbar. Itu teh harusnya sudah putus dengan dunia, switch off dengan dunia teteh. Terus pegat. Apa cirinya? Tidak boleh melakukan gerakan selain gerakan sholat 3 kali berturut-turut. Dilakukan batal. Kagaro 3 kali batal. Batal. Tapi lamun 2 kali tilu teu batal. Hiji 2. Hiji 2. 2 kali tilu teu batal. Kan eta salat teh khusyuk. Sigana can mandi. Kegetrek gitu. Begitu takbiratul ihram kita putus dengan dunia, tidak boleh bicara kecuali bacaan sholat. Meskipun yang dibacanya doa di Quran, tapi bukan bacaan sholat, nggak boleh. Begitu sujud ditarikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Batal. Karena bukan bacaan sholat. Tapi kalau dalam hati boleh, walaupun bahasa Indonesia, walaupun bahasa Sunda, tapi di dalam hati. Tapi kalau diucapkan tidak boleh. Gerakan ditentukan, bacaan ditentukan, wajah menghadap kepada tempat sujud, harus sudah dalam keadaan suci bersih. Ini kan saat dimana sholat itu kita dipisahkan dari dunia, switch off, masuk ke sholat, khusyuk kepada Allah. Maka disebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim. Qad aflaha, sungguh sangat berbahagia siapa? Orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholat. Khusyuk teh kumaha, dampakna kumaha? Minimal ketika sholat tuh kita mengerti, satu bacaannya kita mengerti, yang kedua minimal yang tadi itu dihayati. Ketika takbiratul ihram dosa ditumpuk, ketika rukun dosa digugurkan, ketika sujud doa-doa diijabah. Etak heula. Mengerti Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Nikmat dari Allah begitu banyak. Saya pasang ring jantung 2. Satu ring jantung itu biayanya sekitar 130 juta. Mun mayar 260 juta. Pakai BPJS RP0 tapi ulah hoyong. Abdi teu ngantri, bunga bisi ngantrina 2 tahun. Ya. Jantung ratusan juta. Ginjal berapa yang sakit ginjal? Ya. Yang sakit hatinya, yang sakit matanya, yang sakit telinganya, yang sakit kakinya. Bahkan kadang-kadang Pak Bu, yang namanya nikmat itu sudah tidak bisa dibeli ya. Nikmat tidak bisa dibeli. Ada nikmat yang sudah hilang kalau sudah mulai lansia. Masya Allah, sholat tahajud teh rame, letak letok, letak letok. Ya punya pengajian lama itu kita cangkel ya Allah.
asam urat, kolesterol, nararumpuk. Aduh, Masya Allah, diusapan mah diusapan. Usia 20 sampai 40 koleksi parfum. 50 kan dia mah. Pokoknya mah nyari yang hanet-hanet, amun teu hanet aduh itu kalau rasa segera digosokkan di bulan. Ya gimana? Nikmatnya sudah dicabutin sedikit-sedikit. Usia 60 lebih mulai kehilangan apa? Pendengaran berkurang. Eta teh sanes dosa memang kitu. Sanes dosa memang kitu. Penurunan fungsi tubuh kita. Lutut mulai garing, mepeletokan, eta sanes dosa, eta memang gitu. Ya masih muda-muda macan karasa, kayak mulai 50 60 mah karasa, letak. Sanes dosanya memang gitu. Ya ku Allah terus dicanakan nikmat tak sakedik. Makanya kalau yang masih punya nikmat disyukuri, nu jag-jag kena cing rajin ibadah. Geus kolot mah kadang-kadang sanes alim teu bisa. Ngantos Pak, kalau orang sing rajin ibadah, nggak sekolah kadang lain tidak bisa. Seueur kendala. Kalau dihitung berapa yang Allah berikan, ya Allah, mal kaeta mal nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Maka ketika kita sholat itu kita sedang melakukan upaya mendekat pada Allah dengan penuh rasa syukur. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, hutang henti. Nah, seri. Betul juga hutang henti di hadapan kebesaran Allah. Jangan orang gede, tapi Allah maha kaya. Pak Bu, di antara akidah yang sekarang harus dikuatkan itu adalah betul-betul meyakini Allah teh maha kaya. Ekonomi tidak meroket meskipun Menteri Keuangan diganti ku Purbaya. Pak Purbaya gogorowakan 78%, ternyata 5, sekian persen. Presiden diganti di Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi akan hidup Jokowi. Cek Pak Prabowo apa gitu ya. Lapangan kerja yang 19 juta belum ketemu. Generasi emas belum ada, yang ada baru generasi perak. Di perapatan sok kayak generasi perak di lampu merah generasi emas ya. Tapi jangan pernah ragu bahwa Allah maha kaya. Anak-anak kita lahir alhamdulillah. Masya Allah Pak Bu, Paus Fransiskus kadiepan ke Indonesia nontos ngantunkeun jadi diganti. Cek Paus Fransiskus teh cenah hebat orang Indonesia mah. Kunaon Pak Paus hebat taraekan keneh anakan cenah kitu. Di Eropa mah tos araliman, alim nikah, mun nikah ge alim boga budak, mun diurus teh anjing jeung kucing. Tidak mau nikah, nggak mau punya anak, free child. Kenapa? Karena menikah hamil itu merubah bentuk tubuh, asalnya S jadi XXL, bukan nama alim. Cek orang Eropa gitu. Entah kata Paus Fransiskus hebat orang Indonesia mah. Tidak jauh dari sini ada teman saya Ustadz, pesantren nama Butut Acan, istrinya 1, anaknya 13. Masya Allah. Kan kumaha yuk istri teh diajak ke dia terus diajak sangsara sugan terek kabur cenah. Itu kalau ke anakan we hayu cenah. Jangan pernah ragu Bu bahwa anak-anak kita ini rezekinya sudah Allah siapkan. Masalahnya apa? Masalahnya anak kita teh harus menjemput rezeki di titik yang mungkin bukan di Ranca Ekek, mungkin bukan di Kabupaten Bandung, mungkin di Padang, mungkin di Palembang, mungkin di Balikpapan, mungkin di Papua, mungkin di Denpasar, mungkin di Lombok, mungkin di Singapura, mungkin di Malaysia, mungkin di Korea, mungkin di Jepang. Mun abdi kedah nyapalakeun budak ke luar negeri mayar sorangan sigana teu sanggup. Tapi pun anak nu pangageungna melanjutkan pendidikannya di Korea.
di Asia Film Academy, dapat beasiswa dari pemerintah Korea. Hanya 15 orang setiap tahun dapat beasiswa di Asia Film Academy di Korea. Anak saya dapat beasiswa di situ. Yang kedua, S1-nya di Vkom Unpad, S2-nya di Sussex University di Inggris, beasiswa dari pemerintah Indonesia. Anu katilu beres SMA langsung ke Jerman, tidak dapat beasiswa, saya bayar untuk 1 tahun, tahun berikutnya dia sekolah bari digawe. Jadi anak kita tuh rezekinya mungkin bukan di sini. Kudu berani mencar, Nabi kapan hijrah, Nabi kayak Isra Mi'raj. Jadi harus berani. Ulah budak teh geus tong jauh teuing, bukan mah deket jeung emah, rek dahar rek henteu bukan di dieu. Kitu we teh rek dahar rek henteu di dieu. Lebih ke kolot, nyusahkan kolot. Jangan dorong anak ya. Dan baleunghar di dia ge orang Singapura teh loba baleunghar di Indonesia. Penguasa batu bara Indonesia gotok cong sanggaran teh orang Singapura. Tahun lalu memberikan warisan kepada anak perempuannya, sebagian warisan teh 16 triliun bu. Diingelukan batu bara di dia. Duitnya kemana dibawa ke Singapura. Mungkin kita tuh rezeki anak kita jadi anaknya sakolahkeun, mentalnya harus mental baja, harus mental yang kuat. 3 letik didik untuk mandiri, minimal nyuci baju sendiri, nyuci sepatu, kan beberes tempat tidur, ulah kemana wae, kali mana mau bener digawe teh. Ya memang ada budak mau bener betul. Mana budak bener, tapi minta dilatih. Biarkan dia cuci piring, bukan disiksa itu teh. Kemandirian. Ini mau tahu bagaimana dia harus bertanggung jawab. Itu dididik di kecil dididik yang itu. Terus berpikir si palinter, kudu pinter. Pun bodoh, mah dibodoh wae. Memang cenah di pameran otak bekas di Jerman, Pak. Otak bekas orang Jerman teu laku. Otak bekas orang Inggris teu laku. Upang mahal nanti otak bekas orang Indonesia. Lantaran rata-rata candi Arago, still original. Ya gimana dipakai cek orang Jepang? Kalau kami tinggal di Indonesia, kami tidak akan sengsara. Karena Indonesia punya semua. Hutannya dulu banyak, sumber daya alam luar biasa. Jepang mah teu gaduh. Energi kita sebetulnya tidak harus ngedukan batu bara, tidak harus nyedotan minyak. Kita punya energi matahari, kita energi angin, tapi kita diolah. Kenapa? Ininya nih tidak dipakai. Jadi Bapak, sungguh keyakinan kepada Allah Maha Kaya itu bukan berarti kita cicing. Rezeki itu bukan dicari, dijemput. Neng Ai makin maju, Ai makin sempurna. Maka si AI bisa saya ajak bikin makalah setebal ini hanya dalam waktu 10 menit ya jadi gitu. Dibawa ke seminar internasional jadi tambahan ayat, tambahan hadis, tambahan jadi hanya dalam waktu 5-10 menit. Si AI makin sempurna. 1,5 miliar manusia pada tahun 2030 akan kehilangan pekerjaan. Nu pukul-pukul tes teu aya ayeuna naon? Tukang koran. Tukang koran? Aya baheula mah beumhar tukang koran teh. Pak Haji Mahdi Al-Mahdiyin kan? Mun pada kata si kata aya Al-Mahdiyin, beda itu bubina Haji Mahdi dan sekolah SD dagang koran PR puluhan juta sabulan. Ayeuna mana tukang koran? Abdi masih kena langganan koran PR. Mang, tinggal sabaraha? Ieu teh pelanggan tinggal 4 cenah. 4 nasagaraha tuh menang sebulan, tapi tinggal subuh ngirim ke koran. Tukang koran teu aya, tukang naon, tukang pos mulai teu aya. Bageula mah mun rek bulan puasa teh beli kartu lebaran, halus-halus dikirim kartu lebaran. Aya nama mana ngirim kartu lebaran make WA, nyieun foto serangan diedit kirim begitu. Banyak pekerjaan akan hilang. Tapi ada 2,8 juta pekerjaan baru yang ditemukan, dan ini menuntut orang-orang yang berkualitas. Maka balik lagi budak teh kudu cing palinter, cager, bager, bener, pinter, bener heula karek pinter.
Ai pinter teu bener mah jiga ayeuna. Aya duit korupsi rezeki anak soleh. Rezeki ti Allah. Pak ieu ti mana? Rezeki ti Allah. Tong seueur carios simpen. Rezeki ti Allah, rezeki anak soleh. Memang luar biasa korupsi zaman ayeuna mah. Pejabat Mahkamah Agung ditewak ku jaksa. Di bumi neta aya duit 1 triliun ditambah 53 kg emas dibayar tunai. Jarod Rifka atau siapa tuh? Kepala Badlit Bank Mahkamah Agung itu kan cuma eselon berapa? Katewak jaksana ge reuaseun ulun bateuy dihitung teh 950 sekian miliar, hampir 1 triliun tunai ditambah emas 53 kg. Emas asli lain emas budi, emas batangan. Jadi gitu ya Allah. Gitu-gitu teh atuh bangsa orang teh telengas ka rakyat teh. Telengas apa duit teh? Sumber daya alam dikerukan, orang mayar sekolah agar kudu mayar. Beli baju agar kudu mayar, pabrik kita runtuh. Jadi kumaha atuh? Nya kudu pinter. Mun teu pinter mah dibobodoh terus. Sabar, menjemput rezeki itu sing sabar. Ada waktunya nanti Allah berikan. Ayam mama tukang tempe, ada mal tempe. Biasanya mah pada Isa tempe teh geus jadi, ieu mah can jadi. Ngadoa sini nih teh, semoga nanti malam sebelum subuh tempe saya jadi. Gugah jam 3 rek tahajud ditinggali tempe can jadi kene wae. Ngadoa deui mudah-mudahan tos subuh mah tempe teh jadi. Tahajud, salat subuh, beres subuh ditinggali can jadi kene wae. Tapi da geus kudu ka pasar ikhtiar dicandak tempe teh ka pasar. Pasar zaman baheula mah pasar tradisional jam 10 11 paling siang jam 12 tos tutup. Tempe si macan jadi kene wae. Atuh aralimeun da batu teh milih tempe na geus jadi. Geus rek tutup pasar aya istri lulumpatan. Neng jual tempe? Iya neng. Masih ada tempenya? Masih neng, tapi belum jadi. Alhamdulillah cek si neng teh, saya nyari tempe yang belum jadi karena buat acara besok. Berapa neng? Ada berapa neng? Ini dibeli semuanya. Kadang-kadang kudu sabar gitu orang teh teu uningan rek geus teu sedekat apa eta rezeki dengan kita teh. Maka sabar dalam mencari rezeki, tapi cing yakin. Aya urang kali aya jalmi namina Ahmad. Sebat we Ahmad lah, dan memang namina Ahmad, bukan Pak Ahmad. Ahmad kenging SMS di istrina cek isina teh abi tong hilap uih teh nyanak susu jam budak. Si Ahmad teh ngahuleng Pak, geus jam 5 lebih 15. Bagian keuangan tos paruwih, anjeunna dina loket kan aya duit 15.000. Kartu ATM mah seueur kan dicolok-colokeun ge eueuhan madawa kaluar. Jadi Ahmad teh ngahuleng ngadoa payuneun komputer nu geus dipareuman. Ya Allah, pun bojo teh ukur nyungkeun dipameserkeun susu jang barudak nu ku Allah dititipkeun ka abdi. Teu nyungkeun mobil, teu nyungkeun intan berlian. Ya Allah, pun abdi weh teu nyandak susu pesanan pun bojo abdi teh isi ya Allah. Si Ahmad teh tos doa teh nyandak jaket, nyandak helm keluar di payunan panto abdi da Ahmad teh staf abdi. Abdi nyandak oleh-oleh man mi HP jam barudak. Naon Pak? Ditinggali susu, apel, jeruk, buah pir. Cek Ahmad teh, Pak, ini saya telepon Bapak. Henteu cek abdi teh, naon teh nyaho saya. Naon gitu. Udah panik. Nah gitu, ini Pak, barusan istri saya SMS minta dibelikan susu buat anak-anak. Nah Bapak apal susu jangan anak saya. Ayo tadi sholat lohor orang teh bareng. Terus kamu teh ngadongeng ke saya. Karena anaknya tuh lahirnya deketan Bu. Anak pertama masih menyusui, anak kedua sudah lahir. Jadi si istri teh ketika anak pertama belum 1 tahun udah hamil lagi. Nah begitu anak kedua lahir air susu tidak keluar, jadi harus beli susu formula. Ngadongeng pan kamu teh ke saya tadi di masjid teh Jentre disebutkan merek nade.
mau ageng susuna ieu nu leutik susuna ieu cenah. Oh gitu, jadi ingat kayak bismillah. Alhamdulillah. Abdi teh Pak Bu rasa dosa ke Ahmad teh. Saya manajer, dia staf saya. Abdi teh acan ngalongok ketika Ahmad punya anak pertama, geus aya 2, can ngalongok. Asa berdosa. Abdi geuwat ka toko caket kantor teh aya tos serba. Rek meser hadiah, rek meuli simbut, rek meser, pokoknya mah rek meser hadiah jang budak. Tapi di pilarian teh aya nu cocok. Padahal pan budak mah can boga partai nya Pak. Rek warna biru, warna koneng, warna naon ge pasti diterima tapi asa teu cocok. Sampai saya turun ke supermarket, ingat dalam pikiran saya Ahmad ngadongeng bahwa asinya tidak keluar dari istrinya, harus beli susu ini, ambil oleh saya dibeli. Ditambahan jeruk apa jeung wafil kitu mah dongengna teh lain pamajikan mana nelpon ka saya gitu. Sampai sekarang kalau saya temu dengan Ahmad kami tersenyum dan berkata, kadang-kadang rezeki kita sudah dekat tapi kitanya suka tidak sabar. Ahmad sabar dan tetap berdoa tuh gitu mah tuh kudu make ngadoa ke saya hareupeun panto. Belum tentu. Kalau Ahmad tidak berdoa, mungkin saya juga tidak jadi masuk, nunggu di ruangan, mungkin telepon berdering, mungkin urusan lain, mungkin gak ketemu. Ahmad keburu pulang, mungkin ini bisa diberikan kepada yang lain, kan begitu rezeki. Muncan rezeki nama, bisa dikumaha-kumahakin. Jadi Bapak Ibu, yakini Allah Maha Kaya. Beritahu anak-anak Allah Maha Kaya. Cuma masalahnya rezeki itu harus dijemput dengan 2 cara, paling tiga cara. 1, kualitas diri harus maksimal. Makin tinggi nilai seseorang dibayar makin mahal, betul? Makin tinggi nilainya dibayar makin mahal. Yang kedua, selain kualitas diri diberikan, selain mentingkatkan kualitas diri, yang berikutnya adalah perkuat ikhtiar. Ikhtiar itu harus hebat, gak boleh menyerah. Yang ketiga apa? Tingkatkan ibadah, tingkatkan ketakwaan, karena Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aitos kedahna rezeki nama nyamperkeun. Aya jalmi namina Pak Kala. Bapakna Yusuf Kala. Mr. Kala ke di bandara di ujung pandang ningali aya jalmi orang Jepang culang cileung. Cek Pak Kala teh bade ka mana tuan cenah. Ante cenah abdi hoyong jalan-jalan di Makassar. Oh, sok atuh dianter cenah. Dianter keuling. Beres dianter, lami-lami orang Jepang teh ngadongeng, saya itu perwakilan, sedang mencari perwakilan untuk penjualan Toyota di Indonesia Timur. Bapak mau? Oh tentu saja mau, kata Pak Kala. Sampai sekarang Indonesia Timur penjualan Toyota dikuasai oleh NV Kala, perusahaan Bapak Haji Kala. Sebegitu kuatnya Pak Maksum mencari rezeki ke Pertamina. Begitu masuk ke kantor Pertamina, Pak Maksum tara sarapan, pokoknya mah teu makan teu minum, namun can beres urusan moal makan perih we cenah. Awas dina buku sejarah hidup Pak Maksum. Bagaimana perihnya beliau, sampai bagaimana sekarang anak dan cucunya mendapatkan keberkahan. Aya sekolah, aya pom bensin, aya apotik, aya perusahaan air minum, aya penginapan, kopi. Jadi ikhtiar itu didapat, rezeki itu didapat meningkatkan kualitas diri dan ikhtiar, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar batin terbaik apa? Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan demikian Isra Mi'raj ini jadi titik di mana kita betul-betul merasakan kenikmatan dalam sholat, merasakan kedekatan dengan Allah dalam sholat, merasakan datangnya pertolongan Allah melalui sholat. Belum terasa terus istiqomah melaksanakan sholat, sehingga sholat itu membuat jiwa kita kembali merasakan kesegaran, kembali merasakan keyakinan kalau kita dekat dengan Allah, dan Allah Maha Penolong, Allah Maha Memberi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan.
Panitia tidak ngasih tahu selesainya jam berapa, saya mulainya jam 8, tapi selesainya jam berapa mah terserah saya. Jadi sekarang baru jam 10 kurang 15, sesi pertama selesai, kita masuk sesi kedua ya. Siap-siap, bismillahirrahmanirrahim. Cekap ibu ya, kita tutup dengan doa, Pak Ustaz ya. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita awali dengan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal penuh berkah, dan amal soleh yang Kau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami, mendinginkan pandangan dan pikiran kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan kami jatuh kepada kesesatan sesudah Kau tunjukkan pada kami jalan hidup yang penuh dengan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.